kita bisa disewa karena memang ada target PAD juga di sana. Untuk aulanya bisa, ruang kelasnya bisa, asramanya bisa, dan yang jelas sewanya murah. Itu. Ini kalau nggak ada pandemi itu biasanya Sabtu Minggu teman-teman mahasiswa itu banyak yang ada di sana. Ada yang protes, marah-marah gitu. Saya nggak terima. Waduh. Saya usahanya sudah jalan, saya sudah punya distributor gitu. Saya sudah gini memenuhi persyaratan gitu. Kok nggak lolos? Saya protes gitu. Oh nggak bisa, saya harusnya bisa lolos nih. Itu yang lainnya yang lolos saja mungkin di bawah saya gitu. Omsetnya, kemudian cara pemasaran dan sebagainya. Hai, selamat datang di podcast Ceritaku, Cerita Koperasi UKM. Jumpa lagi dengan saya, Galur Rakasiwi. Oke, kita masih di segmen Bincang Bidang. Pada segmen ini kita sudah kedatangan tamu spesial. Kenapa spesial? Karena sebelumnya di segmen Bincang Bidang itu yang datang adalah kepala bidang. Tapi di segmen ini kita kedatangan Kepala Balai Pelatihan Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah. Oke, kenapa spesial? Ya karena Balai Pelatihan Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah itu cuma ada satu, one and only di Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah. Oke, kita langsung saja sambut Pak Hatta. Halo Pak Hatta. Halo. Gimana? Saya halo atau halo? Suara yang seksi aja gitu kali ya Pak, biar teman-teman sobat Koperasi UKM ini dengarnya juga enak gitu. Oke, halo Sobat Koperasi UKM, ketemu dengan saya, gitu? Iya, boleh. Okay. Silakan untuk memperkenalkan diri. Baik, halo Sobat Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah. Nama saya Hatta Hadnasa Yunus. Kami diberi amanah oleh Bapak Gubernur sebagai Kepala Balai Pelatihan Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah sejak akhir 2018. Mungkin itu aja ya, cukup ya sementara ya. Oh, udah gitu aja? Apalagi? Iya, mungkin ini deh sebelum lebih jauh kayaknya kita ngobrol. Masa saya doang nih yang nggak pakai masker? Masa kan orang-orang juga pengen tahu Pak Hatta tuh kayak gimana gitu loh. Ya. Nah kalau gitu kan jadi sobat Koperasi UKM kita tuh jadi tahu. Oh ini loh kepala balai kita tuh masih muda, ganteng, gagah sekali gitu loh. Iki gue beringos gitu. Baik, ternyata boleh ya nggak pakai masker. Ini kita jaraknya kan sudah 1,5 meter ya. Iya. Kemudian sama kameramen juga lebih dari 2 meter. Sudah vaksin kan? Alhamdulillah sudah sih Pak. Alhamdulillah. Baik, teman-teman Sobat Koperasi UKM, saya sekaligus juga ingin menyampaikan pada teman-teman semuanya pesan dan amanat dari Bapak Gubernur Jawa Tengah, termasuk dari Ibu Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah. Kita semua di Dinas Koperasi alhamdulillah sudah vaksin semuanya. Dan alhamdulillah kita juga rutin melaksanakan swab antigen, termasuk beberapa kegiatan yang ada di Dinas Koperasi, termasuk di Balatkop juga kita syaratkan untuk peserta pelatihan juga harus negatif rapid antigen. Untuk itu teman-teman koperasi dan UKM yang belum vaksin, segera vaksin. Karena sekarang vaksin itu mudah. Hubungi yang berwenang di tempat panjenengan masing-masing, jangan sampai tidak mau vaksin. Biar panjenengan tidak tidak terkendala untuk mendapatkan fasilitas dari pemerintah, utamanya dari Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah. Oke, terima kasih Pak. Udah Kayak semacam closing ya jadinya ya. Enggak itu kayak bukan closing sih. Jadi kayak penyemangat aja biar buat teman-teman Koperasi UKM tuh juga mau vaksin ya. Karena kan kayak nggak asing lagi gitu kalau banyak masyarakat di luar sana yang masih enggan buat vaksin ya. Ada yang masih takut gitu ya. Iya benar-benar banget. Jadi sesuai anjuran dari Pak Hatta tadi, segeralah buat sobat Koperasi UKM buat vaksin. Oke nih Pak. Jadi sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi nih, bisa nggak sih tolong ceritakan Balai Pelatihan Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah itu apa gitu? Terus tugasnya sehari-hari tuh ngapain gitu? Ya. Jadi kita namanya aja Balai Pelatihan Koperasi UKM. Disingkatnya biasanya Balatkop. Mau kemana ke Balatkop? Oh itu berarti ke Balai Pelatihan Koperasi UKM gitu. Kita itu adalah tempat sekolahnya teman-teman koperasi dan UKM. Karena di tempat kita itu tugas pokoknya adalah melakukan pengembangan SDM bagi koperasi dan juga ke UKM.
mau pelatihan apa saja insya Allah bisa di tempat kita. Untuk koperasi dan untuk UKM, baik vokasional, manajerial, kemudian kompetensi, begitu insya Allah ada. Jadi tempat untuk minter ke koperasi dan UKM insya Allah ada di tempat kita. Gitu. Itu sekolah berarti kalau ke sana ya pakai seragam gitu? Enggak. Sekolah yang kaku itu kan zaman dulu. Sekarang Bapak Gubernur saja sudah minta kepada birokrasi yang ada di Pemprov Jateng untuk lebih kasual. Begitu. Jadi kemarin diambil kebijakan oleh Ibu Kepala Dinas bahwa yang berlatih di Balatkop enggak usah pakai pakaian hitam putih. Koyo meh nyinom wae gitu kan. Pakai batik boleh, pakai hem boleh. Pakai kaos kerah boleh, pakai kaos biasa pun boleh. Yang penting serius mengikuti pelatihan. Oke. Berarti pakai kaos, celana jeans, sepatu gitu? Apa sendal? Apa japit gitu boleh? Sebenarnya kita tidak mensyaratkan harus pakai sepatu sih. Coba misalnya kayak seperti pelatihan yang vokasional, harus batik, harus craft dan sebagainya. Kalau pakai sepatu malah repot, karena kadang ada di meja, kadang ada di lab. Kadang ada di lantai dan sebagainya. Kalau pakai sepatu kan malah repot gitu. Jadi yang penting sopan lah gitu. Orang yuk membuka aurat apa dan sebagainya lah itu yang nggak boleh. Nggak boleh soalnya nanti kepala balainya yang jadi ditegur maksudnya bukan yang jadi bukan nggak fokus nggak ya? Bukan. Oke. Oke tadi kan Pak Atta sempat menyinggung nih ada pelatihan vokasional. Jadi sebenarnya tuh pelatihan vokasional apa atau mungkin pelatihan ya, berarti kan sesuai namanya nih balai pelatihan, berarti memberikan pelatihan. Nah pelatihan apa aja sih yang sebenarnya diberikan oleh Balatkop UKM ini? Insya Allah banyak sebenarnya. Kita di media pembelajaran kita kan ada yang namanya modul, ada kurikulum, ada silabi begitu. Lah jenis-jenis pelatihan kan kita tuangkan dalam silabi. Jadi kayak semacam apa yang akan diajarkan di sana begitu. Nah di silabi kita itu vokasionalnya macam-macam, mau batik, mau fashion, mau craft, mau mungkin yang terkait dengan kain-kainan, sulam pita, atau bahkan kita juga untuk pengolahan kopi begitu kita juga ada begitu. Kemudian kalau untuk koperasi, mau yang perkoperasian, mau yang manajerial bagi koperasi, bagaimana cara koperasi untuk mengembangkan bisnis, termasuk kompetensi bagi pengurus dan juga bagi anggotanya begitu. Sekarang kan disyaratkan untuk manajer koperasi, kemudian unit-unit yang ada di bawahnya itu kan sudah memiliki sertifikat kompetensi. Nah di tempatnya di kita juga memberikan fasilitasi untuk itu. Di UKM tadi kan ada yang vokasional, manajerial juga sama. Manajemen bisnis, kemudian cara storytelling, kemudian cara menjual, kemudian cara memasarkan, insya Allah ada di tempat kita. Oke, jadi paket lengkap gitu ya, mulai dari yang mungkin awalnya nggak punya keterampilan bisa ikut pelatihan keterampilan dulu, terus nanti habis ikut pelatihan yang vokasional ikut manajerial gitu. Oh bukan gitu. Kalau di tempat kita namanya kan Balai Pelatihan Koperasi dan UKM. Iya. Jadi yang mau berlatih di tempat kita sudah punya basic dulu, bukan yang dari nol. Karena kita melatihnya kan UMKM, usaha mikro, usaha kecil begitu. Jadi minimal dia sudah pernah bergelut di bidang itu atau dia minimal sudah punya usaha baru berlatih di tempat kita. Begitu. Oke, berarti nggak yang mulai dari nol yang nggak punya apa-apa nggak bisa ya, nggak diterima ya berarti ya? Itu bisa berlatihnya mungkin di dinas yang lain seperti di tenaga kerja yang dia memang bagaimana untuk menciptakan tenaga kerja baru. Gitu. Setelah dilatih di sana atau setelah dia punya usaha, dia sudah mulai merintis usaha, dikembangkannya sekolahnya ada di Balatkop. Oke. Terus ini gak sih kemarin tuh kayaknya sempat nih ada kabar burung ya, denger tuh kayaknya Balatkop ini kayak sedang menggencarkan pelatihan apa berjenjang atau leveling. Apa itu? Leveling. Itu apa ya Pak ya? Itu sebenarnya udah kabar gajah bukan burung lagi. Karena kalau burung kan masih kecil-kecil, kalau gajah udah gede-gede gitu. Berarti jadi, udah lama. Pelatihan leveling itu ya alhamdulillah kita bisa sebagai pionir sekaligus untuk meracuni di unit-unit yang lain termasuk mungkin di daerah yang lain karena kita juga banyak ketika kita menyelenggarakan pelatihan leveling itu kita banyak ditelepon untuk teman-teman daerah lain untuk diskusi gitu untuk belajar apa tepat leveling itu. Ini sebenarnya kegalauan dari kita termasuk kegalauan dari Ibu Kepala Dinas bahwa
ada masukan dari baik dari peserta maupun dari narasumber. Yang pertama, antara pelatihan yang dilaksanakan oleh kabupaten kota, oleh provinsi, oleh pusat itu kadang sama. Nah itu harusnya kan berjenjang. Mana yang ditangani oleh kabupaten kota, mana yang provinsi, mana yang pemerintah pusat. Yang kedua, ada kegalauan, ada sedikit permasalahan lah dari pelatihan yang sudah dilaksanakan sebelumnya, bahwa satu kelas itu kadang kemampuan pesertanya itu berbeda. Katakanlah manajerial. Kita ada pelatihan manajemen pemasaran, katakanlah seperti itu. Ada yang pemasarannya itu masih konvensional. Ada yang mungkin sudah sampai ke media sosial. Ada yang sudah ke marketplace. Ada mungkin yang sudah pakai aplikasi-aplikasi lain, pakai Google dan sebagainya. Gitu. Nah, dalam satu kelas itu ada yang masih basic, masih pemula gitu, masih konvensional, ada yang dia itu sudah intermediate atau bahkan sudah advance begitu. Nah, instrukturnya, pengajar kita itu kan, fasilitator kita kan bingung, mau nerangin yang cara cepat atau mau nerangin yang pelan-pelan. Kalau nerangin yang cara cepat udah canggih, mungkin udah sudah lebih lebih digital dan sebagainya, kasihan yang masih basic gitu. Bengong gitu loh Mbak. Jadi iki opo toh ya aku ra mudeng Facebook iki opo Instagram iki opo HP ku ya jadul misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya dilatih yang pelan-pelan mulai dari basic dan sebagainya, kasihan yang sudah advance. Nah di sini saya pengen belajar ngapain, saya itu sudah 3-4 tahun saya yang lalu melakukan itu begitu, sehingga kita petakan, kita kurasi, kita berikan kriteria, ada pelatihan yang memang untuk level 1 itu mungkin untuk yang basic begitu, kemudian level 2 itu yang intermediate, kemudian yang level 3 itu untuk yang advance gitu. Materinya, cara ngajarnya, kemudian syarat-syarat untuk bisa melewati atau lolos di level 1, 2, 3 itu juga kita bedakan. Jadi harapan kita dalam satu kelas itu punya kemampuan yang sama, punya kriteria yang sama, dan punya permasalahan yang akan didiskusikan itu yang sama gitu. Oke. Itu berarti karena melihat kayak situasi dan kondisi yang ada di lapangan seperti itu, jadi muncullah inovasi itu gitu buat ngadain kita pelatihan. Dituntut oleh Bapak Gubernur itu untuk responsif, untuk inovatif, untuk kreatif dan berpikir out of the box. Mungkin selama ini belum pernah dipikirkan ada pelatihan leveling gitu. Iya. Kalau di pemerintahan kelihatannya saya belum begitu banyak mendengar tentang pelatihan leveling. Kalau di swasta mungkin ada lah begitu. Apalagi yang berbayar lah. Ini kita kan fasilitas, kita gratis. Kemudian kita coba, kita melakukan sebuah upaya agar kegiatan pelatihan pengembangan SDM koperasi dan UKM yang kita laksanakan bisa menjawab kegalauan dan permasalahan yang ada di masyarakat gitu. Oke. Berarti buat pelatihan leveling ini kan tadi untuk menjawab kegalauan yang buat pelaku koperasi dan UKM. Nah, pelatihan leveling sendiri ini tuh macamnya ada apa aja gitu Pak? Sementara untuk yang manajerial kita buat ada 3. Yang pertama ada pelatihan manajemen usaha dan keuangan. Jadi bagaimana dia itu memanage usahanya termasuk dia mengelola keuangannya. Kadang UKM itu kan non sewu ya, ini mohon maaf kalau saya nyindir ya. Kadang kan uang keuntungan usaha sama uang pribadi kan masih campur kan. Untung dari usaha, anaknya minta uang sekolah, anaknya minta untuk beli buku, anaknya minta jajan dan sebagainya, ngambilkan dari situ. Ayo ngaku, pasti banyak yang seperti itu. Nah ini dilatih, diajarkan pembukuan yang bagus, bikin neraca, kemudian bagaimana mengatur cash flow dan sebagainya diajarkan di manajemen usaha dan keuangan. Yang kedua, manajemen operasional dan SDM, ini juga penting. Kebanyakan UKM itu sekarang itu dipimpin oleh dirjen. Tahu dirjen? Apa itu, Mak? Bukan direktorat jenderal bukan. Apa tapi ini? Direktur Ijen, ya enggak? Yo blonjo dhewe, yo nggawe dhewe, yo masarke dhewe, bathi pek dhewe, rugi tanggung dhewe. Itu maksudnya Ijen tuh satu gitu ya? Satu orang mengerjakan semuanya. Oke. Berarti jadi satu orang itu dia udah semuanya di dia gitu. Oh iya, dia mau ya pembukuan, dia juga marketing, dia juga macam-macam itu dikerjakan sendiri. Padahal sebenarnya kalau usaha pengen maju, berarti kan kalau pengen maju kan usahanya produksinya semakin banyak, pemasarannya semakin luas dan sebagainya. Nggak bisa dikerjakan sendiri. Kalau pengen maju ya dia harus
mungkin nambah karyawan, ada yang bantu dan sebagainya. Lah, tidak asal nambah. Nambah itu kan juga menggaji. Lah ini metodenya, strateginya dilatih di MOS SDM. Termasuk bagaimana cara mengelola aset. Ketika ada keuntungan, ketika ada tambah modal dan sebagainya, apa yang akan dibelikan oleh teman-teman UKM? Apakah dibelikan mobil? Oke lah dibelikan mobil. Tapi fungsionalnya untuk dukung bisnis atau untuk gaya-gaya, gedolan-dolan sama keluarga Sabtu Minggu dan sebagainya. Atau nambah aset yang lainnya, peralatan dan sebagainya. Nambah aset, nambah perlengkapan dan sebagainya itu didorong, diarahkan agar bisa menunjang dari produksi dan juga dari pemasaran usahanya. Tidak sekedar nambah aset gitu. Itu di manajemen operasional dan SDM. Yang ketiga, manajemen pemasaran. Sekarang kan era disruption, ada pandemi COVID begitu. Pemasaran yang konvensional itu kan mohon maaf ya, banyak terkendala mungkin ya, karena hambatan harus tidak boleh tatap muka, harus jam berapa harus tutup apa dan sebagainya. Sehingga didorong, kemudian dikenalkan, diajari caranya bagaimana seluas-luasnya untuk bisa memasarkan. Tidak hanya medianya yang digunakan, tidak hanya tujuannya yang disampaikan, tapi juga termasuk trik dan strateginya untuk di manajemen pemasaran. Bagaimana caranya agar foto itu bagus, menjual, captionnya, kamu harus posting jam berapa, dan sebagainya itu diajarkan di manajemen pemasaran. Kemudian kalau di vokasional, kita juga ada pelatihan yang seperti berjenjang. Contohnya aja ya berjenjang ya, batik dasar lanjut mahir, fashion dasar lanjut mahir, kemudian jahit dasar lanjut mahir. Kita juga ada yang seperti itu. Itu yang namanya pelatihan berjenjang di kita. Berarti itu ya baru 2 tadi itu ya, maksudnya buat manajerial sama yang vokasional. Mungkin kedepannya koperasi apakah mungkin ada yang pelatihan berjenjang juga? Sedang kita pikirkan. Kemarin sebenarnya ada pelatihan perkoperasian dasar, perkoperasian lanjut begitu. Tapi ini masih dalam tahapan evaluasi kita, apakah ini efektif apa tidak. Karena kita juga dituntut untuk pelatihan itu tidak hanya sekedar setiap tahun melaksanakan kegiatan. Selesai SPJ-nya sudah, tidak. Tapi kita diminta oleh Ibu Kepala Dinas agar setiap tahun dievaluasi. Kurikulumnya, modulnya, silabinya, instrukturnya, fasilitatornya, termasuk jenis-jenis pelatihannya begitu. Jadi kita dinamis. Kita bukan yang kemarin gini yuk, sekarang juga melaksanakan gini, tidak. Kita setiap tahun ada evaluasinya. Baik evaluasi internal maupun kita evaluasi minta feedback dari peserta, termasuk feedback dari atau saran juga dari para tenaga pengajar yang ada di Balatkop. Oke. Lengkap banget ya berarti ya. Terus kalau kan berarti mereka kalau pelatihan itu di balai pelatihan koperasinya itu Pak, apa gimana? Ya, kita ada yang pelatihan itu di Balatkop, karena kita juga punya asrama, punya ruang kelas gitu. Betul. Kadang ada juga kita mendekatkan kepada para peserta, bisa pelatihannya itu di balai desa atau di ruang pertemuannya dinas. Atau bahkan juga bisa di hotel, nanti tergantung dari substansi pelatihannya apa begitu. Jadi tidak hanya di Semarang saja, tapi bisa juga di tempat teman-teman koperasi dan UKM, di wilayahnya begitu. Oke, berarti kalau di waktu pelatihan di Balatkopnya sendiri tuh fasilitasnya apa aja gitu Pak? Bisa diceritakan mungkin? Ya, jadi datang pelatihan di Balatkop itu sebenarnya tidak butuh biaya yang banyak. Paling cuma butuh transportasi untuk datang ke Semarang gitu aja. Karena insya Allah ya, makan juga ditanggung. Sejak dari daftar ulang ya, registrasi sampai dengan penutupan kita tanggung makan dan snacknya. Kemudian penginapan kita ada 45 kamar gitu. Satu kamarnya sebenarnya kita siapkan untuk 3 sampai 4 orang, tapi karena pandemi ini kebijakan dari Ibu Kepala Dinas maksimal 1 kamar 2 orang. Dan itu pun tidurnya tidak boleh jejer, tapi nyilang begitu. Sudah nyilang pun antara kepala dan kepala tidak boleh ketemu gitu. Jadi sejajar ginilah. Kepalanya di sini ya ini ya, kepalanya juga di sini. Jadi memang kita antisipasi untuk menekan potensi untuk penyebaran COVID. Walaupun ketika berlatih di Balatkop itu
harus menunjukkan rapid antigen. Kemudian harus mengunduh aplikasi Peduli Lindungi. Karena di semua instansi pemerintah sekarang itu termasuk di dinas maupun di Balatkop, masuk ruangan itu harus scan barcode aplikasi Peduli Lindungi. Berarti balik lagi ya harus sudah vaksin intinya ya Pak ya? Iya. Syukur sudah vaksin tapi minimal menunjukkan rapid antigen. Kemudian kita juga ada aula. Kita aula ada 2, ada yang besar ada yang kecil. Alhamdulillah kita dapat kebijakan dari Pak Gu begitu. Aula kita sudah bagus. Jadi nggak kalah lah sama aula yang ada di hotel-hotel lah begitu. Roto sombong sidik lah, tapi karena lebih nyaman. Adem AC-nya itu. Bu Kepala kalau buka pelatihan di tempat itu biasanya, Mas ini AC-nya kok kita kademen ya Bu, dicilik kayak, wah udah yang paling kecil ini Bu. Digedek kayak maksudnya, oh iya ada yang kebalik saya ya Bu ya. Kecil itu berarti kan dingin, berarti ya kita besarin sedikit. Tapi memang alhamdulillah fasilitasnya sudah setiap tahun kita berusaha meningkatkan fasilitas itu. Kemudian kita juga ada lab boga untuk yang masak gitu. Kemudian ada lab komputer, ada juga lab jahit. Ruang kelasnya kita ada 6 begitu. Kemudian kita juga ada ruang kantor begitu. Oke. Sebenarnya kita juga pengen bikin ada kayak lab batik. Jadi membatik itu sekaligus bisa menikmati suasana, ada air mengalir, ikan pada berenang, angin sepoi-sepoi, tapi masih dalam rencana ini. Minta doa kepada teman-teman koperasi dan UKM ya agar bisa terrealisasi dan semakin nyaman nanti untuk teman-teman berlatih dan belajar di sana. Amin. Semoga segera terrealisasi ya Pak buat lab batiknya yang tadi sudah disebutkan. Kayaknya asik banget gitu. Iya. Batik sambil lihat ikan. Menginspirasi gitu loh. Nanti dicantoli burung-burung gitu atau burung-burung kita lepas di situ. Kalau misalnya banyak tanaman kan pasti burung juga pada datang. Oke. Bisa Pak. Okay. Tapi jangan terus karena terlalu asik malah nggak jadi membatik, malah jadi menikmati pemandangan. Jadi kayak berlibur karena melihat yang hijau-hijau seger gak apa-apa, gitu ya. Kan biar rileks gitu, biar lebih seneng. Gitu. Okay. Kita membuat orang bahagia itu pahala loh. Oh iya kan. Ya udah. Mbak Galuh tersenyum itu juga pahala. Iya gak guys? Makasih Pak Hatta. Ya. Oke. Terus tadi kan dijelaskan ya sama Pak Hatta fasilitasnya tuh ada kelas, terus ada asrama juga, terus ada aula yang katanya udah bagus banget, udah ya 11-12 lah sama aula-aula di hotel gitu ya. Ya 9-12 apa 10-12 lah. Tapi sudah bagus. Oke. Nah, jadi fasilitas-fasilitas itu tadi yang disebutkan di Balatkop itu bisa nggak sih kira-kira kalau buat disewa oleh manusia gitu? Saya. Lah mbok pikir sih nyewa meh sopo gitu loh selain manusia. Lah itu kan soalnya depannya Balatkop UKM itu kan kayaknya ini ya apa itu namanya? Makam. Iya makam ya, gitu. Jadi memang dulu itu kan kalau ditanya Balatkop itu mana toh? Oh itu yang depannya makam. Sekarang kita balik. Balatkop itu mana toh? Oh itu yang catnya pink. Oh itu yang catnya purple begitu. Karena memang kita alhamdulillah kita sudah make over begitu. Mulai dari pagar, mulai dari warna cat kita lebih eye catching, kita lebih asik lah begitu. Jadi tidak abu-abu tua, kemudian warna hitam, wah ngarepe kuburan terus mengerikan gitu dulu itu. Tapi alhamdulillah sekarang yang pertama sudah berteman dengan penghuni makam karena setiap mau lewat kita assalamualaikum gitu dan insya Allah kondusif. Tidak pernah saya mendengar ada berita-berita di Wedeni apa dan sebagainya itu nggak ada karena kita lebih terang begitu. Kemudian kita bisa disewa karena memang ada target PAD juga di sana. Untuk aulanya bisa, ruang kelasnya bisa, asramanya bisa dan yang jelas sewanya murah itu. Ini kalau nggak ada pandemi itu biasanya Sabtu Minggu teman-teman mahasiswa itu banyak yang ada di sana untuk pembekalan organisasinya, untuk kegiatan UKM. UKM itu unit kegiatan mahasiswa ya, bukan UMKM ya. Itu banyak gitu. Tapi ini karena pandemi memang kita batasi, kita screening betul dan bahkan ada beberapa yang mohon maaf ya ini kita tolak karena belum bisa memenuhi persyaratan yang kita minta begitu. Tapi sebenarnya bisa, boleh.
Boleh ya, berarti bisa ya disewa oleh manusia kan, bisa kan ya? Boleh, oke. Terus nih selanjutnya nih, kan namanya aja balai pelatihan yang mungkin tiap minggu kali ya ada pelatihan gitu kan di sana ya. Ada nggak sih cerita yang menarik atau cerita lucu gitu dari peserta pelatihan itu? Gitu. Ya, selama saya di sana ya banyak sebenarnya cerita. Saya hanya pengen cerita 2 sajalah ya. Boleh. Yang pertama, ketika sebelum zaman pandemi ini, tahun 2019 awal, saya kan masuk 2018 akhir lah. Saya laporan kepada Ibu Kepala Dinas, saya minta petunjuk, kemudian kita diskusi dan sebagainya. Oke, disepakati bahwa semua pelatihan yang ada di Balatkop itu ditambahi materi digital marketing. Karena dulu belum ada pelatihan digital marketing di setiap pelatihan. Kita sisipi 2, 3 atau 4 CPL di setiap pelatihan baik koperasi maupun UKM itu. Karena kita berpikir saat itu ini sudah masuk di era digital, kemudian ini di era disruption, jadi memang koperasi dan UMKM sekarang dituntut untuk melek digital. Ini pun kan juga sebenarnya kita tidak disi kerso ya. Ternyata di Undang-Undang 11 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja itu kan dituntut salah satunya koperasi dan UMKM untuk bertransformasi ke ranah digital, untuk bertransformasi ke teknologi dan informasi. Nah, kita sudah melakukan di 2019. Semua pelatihan ada di Balatkop itu kita berikan materi digital marketing. Berhasil Pak. Ternyata tantangannya juga besar. Maksudnya gimana nih Pak? Saya diprotes begitu. Saya diprotes sama peserta pelatihan. Jadi pada saat selesai pelatihan biasanya kan ada ada kesan pesan dari peserta gitu. Dan kalau di kesan pesan kan saya selalu menyampaikan pada teman-teman peserta bahwa kalau yang baik-baik disimpan jenengan saja. Enggak usah disampaikan ke kita. Sampaikan keluar. Tapi kalau ada yang kurang, ada yang jelek, ada koreksi, sampaikan kepada kami. Untuk kami evaluasi, kami perbaiki. Enggak usah diceritakan di luar. Insya Allah nanti setelah panjenengan cerita, kita perbaiki, besoknya sudah ada sudah ada langkah dan tindakan yang akan kita lakukan. Karena bagi kami, pujian itu bisa jadi racun, koreksi dan kritikan itu bisa jadi vitamin. Nah ini yang kita sampaikan kepada teman-teman. Lah saat itu ketika kita memberikan materi, sisipan materi digital marketing, kita diprotes. Setiap pelatihan tuh paling ada 1 atau 2 yang protes. Pak ngapain tuh Pak belajar seperti ini Pak? Saya kan sudah tua gitu. Saya orang mudeng, HP saya aja mungkin ya bisa buat WA, sudah prestasi Pak ini gitu. Oke, sudah tua banget kali ya Pak mungkin? Ya enggak sebenarnya, tapi karena belum familiar saat itu. Belum familiar. Okay. Nah, kami sampaikan begini, Bapak Ibu, panjenengan itu diajari digital marketing itu agar jenengan pirso, jenengan tahu. Tapi tidak harus panjenengan itu mengoperasionalkan sendiri begitu. Itu yang konsep Direktur Ijen itu untuk untuk diperbaiki. Panjenengan bisa minta tolong ke putrane, ke ponakane mungkin, atau ke tetangga yang mungkin masih SMA, masih kuliah dan sebagainya. Memberdayakan anak-anak muda di lingkungan panjenengan untuk membantu, katakanlah memasarkan produk panjenengan secara digital. Kita sampaikan seperti itu. Lah tapi kan saya bisa minta tolong Pak, ngapain diajari di sini? Masa pusing saya itu Pak. Iya. Kita ya jawabnya iya, jenengan fokus ke produksi enggak apa-apa. Tapi panjenengan itu kita ajari agar ketika panjenengan itu minta tolong kepada anak-anak muda yang ada di luar panjenengan bisa mengarahkan. Basa Jawa ini ora ogros gitu loh. Ngerti ra ora ogros? Tidak ngawur gitu loh. Tapi nang le motone aja kaya ngene. Plat sinau ning Balatkop ki pencahayaannya harus seperti ini loh. Nguploadnya harus jam segini nih yang pas orang banyak lihat Instagram, banyak lihat media sosial. Atau jangan hari-hari ini. Nah hari Minggu itu biasanya acara keluarga malah jarang buka. Nah itu kan diajari. Lah panjenengan kan tahu. Jadi ketika yang mengoperasionalkan bukan panjenengan, tapi panjenengan bisa mengarahkan. Itu sebenarnya konsep kita, mereka tidak harus mengerjakan sendiri, tapi mereka bisa tahu dan bisa mengarahkan. Lah saya diprotes itu. Diprotes. Nah lucunya pada saat pandemi itu ada testimoni dari beberapa UKM yang akhirnya juga
bercerita kepada kita dan bercerita kepada orang luar bahwa ternyata yang saya dulu pernah protes ke Pak Hatta, pandemi ini kan mereka kan penjualannya kan terkendala karena orang nggak bisa tatap muka, harus tutup apa dan sebagainya. Dicobalah materi-materi yang dulu pernah belajar di Balatkop itu yang digital marketing dipraktekkan. Alhamdulillah dia tidak jadi minus omsetnya, dia malah naik. Oh iya, saya agak gelo dulu Pak protes kenjenengan. Karena setelah saya praktekkan tuh ternyata ada manfaatnya ini pas pandemi ini. Ini pas pandemi, nggak pandemi pun sebenarnya dipraktekkan juga bisa begitu. Itu satu cerita yang menurut saya menarik begitu. Belajar di Balatkop itu tidak ada yang sia-sia. Belajar apapun insya Allah tidak ada yang sia-sia. Asal kita komitmen dan konsisten untuk melaksanakannya. Itu cerita satu. Mau satu lagi nggak? Boleh Pak, boleh. Biar teman-teman tuh juga semangat gitu loh. Ya, oke. Itu kan yang pelatihan yang beberapa waktu yang lalu. Ini yang baru-baru ini, yang tadi ditanyakan oleh Mbak Galuh, yang pelatihan leveling. Pernah kita di panitia teman-teman kami itu, ketika kita buka pelatihan leveling, kita kan pakai form Bitly ya, Google Form gitu kan, Google Form. Diprotes ketika diumumkan, yang lolos level 1 adalah nama-nama ini dari usahanya ini, dari kabupaten ini. Ada yang protes, marah-marah gitu. Saya nggak terima. Waduh. Saya usahanya sudah jalan, saya sudah punya distributor gitu. Saya sudah gini memenuhi persyaratan gitu. Kok nggak lolos? Saya protes gitu. Sebentar. Mari kita duduk bersama dulu. Tapi jangan lupa pakai masker gitu kan. Oke. Setelah dicek, setelah diteliti, oh Bu, jenengan itu memang tidak lolos di level 2. Oh nggak bisa, saya harusnya bisa lolos nih. Itu yang lainnya yang lolos saja mungkin di bawah saya gitu, omsetnya, kemudian cara pemasaran dan sebagainya. Sebentar Bu, panjenengan itu nggak lolos di level 1 karena panjenengan lolos ke level 2. Berarti panjenengan nggak usah belajar di level 1, langsung bisa ke level 2. Oh begitu, berarti kita masih bisa ikut pelatihan. Bisa. Tapi jenengan tuh udah di level 2 bukan level 1. Wong jenengan kemampuannya sudah SMP kok malah suruh belajar SD. Hanya ranking 1 terus nanti. Enggak. Tapi akhirnya bisa ikut level 2 juga itu ibu itu. Oke, berarti banyak juga ya maksudnya yang masyarakat di luar sana tuh kayak ya lucu gitu. Maksudnya mereka nggak tahu terus tiba-tiba marah gitu ya. Sering banget gitu kayak gitu Pak. Ya pasti dinamika itu ada ya. Ya nggak selalu dan nggak banyak tapi ada gitu. Tapi kemarin memang agak cukup menarik yang pelatihan leveling ini karena kita kemarin itu hanya mencari 150 UMKM untuk ikut di pelatihan leveling yang daftar itu lebih dari 2.000. Alhamdulillah yang daftar lebih dari 2.000. Jadi antusiasme untuk teman-teman daftar itu luar biasa. Banyak banget ya, berarti mungkin kedepannya bisa ditambah lagi kali ya Pak kuotanya biar teman-teman ini bisa ikut pelatihan dan merasakan manfaatnya gitu. Semoga ini karena kemarin juga pelatihan leveling kita itu diapresiasi termasuk oleh anggota dewan begitu. Semoga besok penganggaran 2022 juga bisa ditambah anggarannya dan bisa kita alokasikan untuk pelatihan leveling yang lebih banyak. Amin. Oke, ini kan tadi dari tadi kayaknya bahas tentang Balai Pelatihan Koperasi UKM, tentang pelatihannya. Terus nih ya, kayaknya dari kemarin waktu ada acara apa itu ya, Akademi Balatkop kali ya kalau nggak salah tuh kayak sering banget tuh disebut tuh, ini tuh acaranya tuh dari Dinas Koperasi yang diwakilkan oleh Balai Pelatihan Koperasi X Heterospace. Nah, Heterospace ini apa sih Pak sebenarnya kok sering banget gitu loh disebut? Panganan opo ngono ya. Iya, dia tuh apa gitu, bentuknya apa gitu loh. Ya. Jadi bentuknya bagus, isinya banyak. Oh itu iklan ya itu ya, bukan ya? Oh iya. Orang mudeng saya ngelucu. Gak apa-apa guys. Jadi saya pengen cerita dulu yang pelatihan online. Ya. Iya. Saya ingat pemerintah dulu mengumumkan pandemi COVID ini tanggal 12 Maret 2020. Hampir 2 tahun yang lalu. Iya, satu setengah tahun yang lalu. Kita bulan April sudah melaksanakan pelatihan online. Maret. Itu mungkin bisa termasuk 5 besar atau mungkin 3 besar mungkin instansi di Pemprov yang melaksanakan kegiatan online. Baru sebulan kita langsung mengadakan pelatihan online.
Karena dituntut semuanya kan harus berhenti. Satu yang pelatihan konvensional untuk fasilitasi dan pengembangan SDM pada koperasi UKM berhenti. Kita berpikir apa ya dan sebagainya. Lah kenapa kok bisa cepat itu? Karena kita didukung, karena kita kita berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di Heterospace. Oh, ini berarti bentukan Heterospace tuh ya apa ya? Nah, kayak susah gitu ya? Ya susah, belum tak jelasin. Nah iya. Coba tolong diceritakan biar maksudnya teman-teman juga tahu gitu loh. Apa sih Heterospace itu? Oke. Jadi Heterospace itu adalah coworking space yang dimiliki oleh Pemprov Jateng. Coworking space yang dimiliki oleh Pemprov Jateng. Coworking space, ruang kreatif, bahkan sekarang juga ada inkubatornya juga di sana. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, coworking itu apa ya? Kayaknya kan apa ya, sobat koperasi UKM ini kan juga foto ini gitu ya. Dia nggak tahu. Co-working. Co itu apa? Kolaborasi. Working itu apa? Bekerja. Jadi bekerja yang berjejaring. Jadi di sana tempat untuk teman-teman itu bisa bekerja, bisa belajar dan juga bisa berjejaring. Yang ada di sana yang mengelola anak-anak muda. Kita kerjasama antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Impala. Impala itu coworking space pertama yang ada di Jawa Tengah. Jadi kolaborasi antara Pemprov dengan Impala melahirkan Heterospace. Heterospace itu adalah coworking milik Pemprov Jateng. Heterospace itu adalah tempat untuk berkolaborasi, untuk berjejaring, untuk belajar bersama bagi teman-teman koperasi bisa, UMKM bisa, startup apalagi. Karena di sana anak-anak muda. Biasanya kan anak-anak muda itu kan kadang nggak mau disebut UMKM, maunya disebut brand bisnis milenial. Yo jajannya podo wae gitu lah. Itu belajarnya bisa di sana. Jadi teman-teman yang ada di Heterospace itu kan sudah sangat melek digital sekali ya. Bisnisnya sudah rata-rata personel yang ada di sana itu bisnisnya sudah digital, kemudian semuanya sudah serba online dan sebagainya. Sehingga kita terbantukan betul lah dengan adanya Heterospace itu. Oke. Dia paket lengkap gitu ya berarti ya? Ya, jadi di Heterospace itu ada di UMKM Center. Di sana di UMKM Center itu ada tenan Jawa Tengah yang memasarkan produksinya di sana. Di lantai 1 itu, kemudian di lantai 2 itu ada Heterospace dan juga ada kampus Shopee Center, dan di lantai 3 itu ada teman-teman konsultan. Jadi lengkap di UMKM Center itu. Mau belajar apapun, mau tanya apapun, mau berjualan pun juga bisa gitu. Oke. Mau berjejaring pun juga ada. Enak ya, berarti kalau ke sana kayak ya udahlah langsung aja gitu, satu hari main aja ke semuanya gitu, bisa ya, boleh ya? Mau konsultasi ke lantai 3, mau belanja lantai 1, mau mungkin belajar di kampus dengan Shopee di lantai 2, mau bekerja sekaligus berjejaring atau mungkin belajar kegiatannya hetero juga ada di lantai 2. Ya insya Allah lengkap lah. Ini mesti banyak yang belum pernah main ke sana. Ayo main, pinggir jalan kok. Gampang dicarinya. Coba bisa kasih tahu juga nih ke sobat koperasi UKM nih. Kira-kira kegiatan atau programnya dari Heterospace sendiri itu apa aja gitu loh? Ya banyak. Yang pertama kegiatan di Heterospace ada namanya Hetero Business Leap. Jadi Hetero Business Leap itu pertemuan atau pelatihan offline-nya. Bagaimana untuk teman-teman startup, teman-teman UMKM untuk bisa scale up bisnisnya, itu di Hetero Business Leap. Kemudian ada Akademi Balatkop yang kerjasama dengan kita. Kemudian ada juga yang UMKM layak ya, itu yang kerjasama dengan beberapa vendor, ada beberapa sponsor begitu. Kemudian ada juga yang magang, magang itu anak-anak SMK magang ke UKM, ini kerjasama dengan Vokasi. Kemudian ada beberapa kegiatan yang kita kerjasama dengan perbankan, dengan perguruan tinggi itu juga ada. Dan nantinya akan ada yang namanya Hetero Screen, Hetero Game, Hetero Fest. Depannya ada Hetero. Itu nantikan saja pengumumannya, kapan pelaksanaannya. Dan juga di Hetero itu ada namanya Hetero Inkubator. Ya, jadi tahu nggak inkubator? Inkubator itu kan biasanya kalau anak kecil, anak bayi baru lahir itu ya, di inkubator gitu kan. Diinkubasi. Iya, maksudnya diinkubasi, di inkubator gitu. Ya. Lah ini maksudnya apa? Jadi kalau inkubator yang bayi itu kan bayi baru lahir, mungkin dia pernapasannya agak terganggu, mungkin dia apanya ada yang belum sempurna dan sebagainya, kan di inkubator agar menyempurnakan itu atau menyiapkan itu biar lebih kuat dan sebagainya. Ini juga sama. Di Hetero Inkubator itu adalah bagi teman-teman startup, teman-teman UMKM yang mungkin secara bisnisnya itu ada yang masih kurang, ada yang belum lengkap, ada yang belum sempurna, ada yang belum kuat, dibantu di
heteroinkubator ini. Gitu. Oh gitu ya, berarti inkubator tuh nggak cuma ada di rumah sakit, di heterospace pun juga ada ya? Ini pelatihan plus pendampingan tuh inkubator itu. Oh oke. Terus kalau apa ya, tadi kan disebutkan mereka ada pelatihan juga ya Pak ya? Berarti apa ada perbedaan antara pelatihan yang diberikan oleh hetero sama Balatkop ini atau sama atau gimana? Ya segmennya. Jadi kan ada juga ya, seperti saya itu kan juga belum mau disebut tua lah, saya kan masih muda juga. Oke. Enggak, ini bercanda. Jadi segmennya, kebanyakan kalau yang di heterospace itu yang anak-anak muda biasanya, atau yang yang dia lebih familiar terkait dengan IT begitu. Karena di sana itu hampir semuanya kan full digital begitu. Jadi kalau mungkin yang masih belum terbiasa ya berlatih dulu di Balatkop lah, nggak apa-apa begitu. Setelah nanti sudah familiar, sudah terbiasa, mau eksplor lebih lanjut, bangun jejaring, bisa ke hetero. Jadi ini sebenarnya kan sekuen yang saling mendukung begitu. Di sana kan fasilitasnya kan ada yang namanya komunal area. Jadi tempat untuk bisa bekerja di sana. Mejanya eye-catching lah begitu. Nanti mungkin di teman-teman bisa sambil ditampilkan ya ruang-ruangannya hetero seperti apa begitu. Ada private office, ada meeting room, ada istilahnya itu apa? Refreshing room. Nah, itu refreshing room belum pernah kepikirkan kepada kita. Itu apa isinya Pak? Refreshing room itu ya buat main game, nonton TV begitu, untuk tempat santai lah begitu. Tapi itu room sendiri. Jadi setelah bekerja butuh ruang istirahat, ada di refreshing room begitu. Bisa nge-game juga, itu PS-an itu bisa gitu. Kemudian ada ruang pertemuan tuh kerennya apa istilahnya? Meeting room ada. Apa jenenge? Ruang pertemuan lah, aula bukan aula. Apa jenenge kuwi? Ya, tempat untuk pertemuan apa jenenge ya? Kalau enggak aula, masa balai desa Pak? Pertemuan kan di balai desa juga bisa. Akhirnya aku perlu buka kepean iki jenenge iki apa jenenge iki. Ya. Ya ruang event space. Aku kalimat event space. Kadang kita tuh nggak terbiasa dengan bahasa-bahasa yang rada gaul. Oh berarti aula event space. Jadi kan ya pada tempat untuk event tuh. Aula ya jadi event space juga. Ya, itu kalau di sana itu jangan kaget. Kita belajar untuk tidak roaming lah. Kita belajar untuk lebih lebih gaul. Kita belajar untuk lebih memahami bahasa-bahasa anak muda sekarang gitu. Jadi emang di sana anaknya gaul-gaul ya. Jadi nama tempatnya aja tuh pakai bahasa Inggris semua ya. Kayak tadi event space, tempat pertemuan. Sedangkan kalau orang-orang yang di desa kan dia taunya balai desa itu kan Pak soalnya. Ya sebenarnya bukan niat kita untuk ke Inggris-Inggrisan. Saya tetap cinta Indonesia, cinta produk-produk dalam negeri gitu. Tapi kita di era globalisasi kan tidak bisa kita lepas dari bahasa-bahasa asing itu. Kita harus syukur alhamdulillah kalau misalnya teman-teman UMKM yang melek bahasa juga paham. Karena kalau udah ekspor, itu kan kita juga harus paham bahasa asing juga kan. Betul. Jangan sampai teman-teman sudah siap ekspor, sudah membuka di website atau di marketplace yang beli dari Belanda, dari Inggris, dari Amerika. Ketika dipeseni, orang mudeng, terus ditutup emailnya atau itu kan eman-eman begitu. Iya. Dan ini pernah kejadian nyata. Ini teman UKM ada yang pernah kayak gitu berarti Pak? Ada. Pernah disampaikan di Ibu Kepala Dinas di di forum Riku yang sebelumnya. Makanya dilihat materi-materi Riku sebelumnya ada itu cerita terkait itu. Nah itu buat teman-teman nih ya Sobat Koperasi UKM jangan lupa ditonton semuanya materinya. Kalau kata Pak Atta biar nanti khatam gitu ya berarti ya Pak. Mulai dari juz 1 sampai terakhir gitu. Oke? Emangnya leveling ini? Ini juga termasuk leveling. Oh, iya, kan belajarnya mulai dari satu gitu. Podcast leveling gitu ya. Boleh. Bisa ya Mas besok dibuat podcast leveling ya. Oke nih, tadi kan dijelaskan tuh disebutkan kalau fasilitasnya tuh kayaknya keren-keren gitu ya. Tadi ada tempat kerja bersama gitu ya. Kan berarti boleh nggak sih kalau orang biasa ke sana gitu kayak saya pengen kerja di sana gitu, boleh nggak? Bisa nggak? Mau ke sana? Ya mau. Mau ke sana? Mau. Mau, bener serius? Mau, serius? Boleh banget. Ketoknya serem tadi udah.
Boleh banget. Iya, saya takut sebenarnya. Bukan, Kaget loh pas ini saya. menekankan bahwa sangat boleh. Oh gitu. Silahkan, open gitu. Mau main ke Balatkop, boleh. Mau main ke hetero, sangat boleh. Syaratnya apa? Sehat. Udah itu doang. Ya kalau nggak sehat kan nggak boleh di sana. Kalau misalnya mau batuk-batuk, pilek, kemudian rapid antigennya itu positif ya nggak boleh. Oke. Boleh, ya, main ke sana silahkan. Mau untuk berkunjung gitu, pengen lihat-lihat dulu boleh. Mau bekerja di sana boleh begitu. Gitu. Gampang ya berarti ya, tinggal datang aja gitu berarti. Tinggal datang aja, aja. Tapi memang karena di sana itu kan diberikan fasilitasnya kan beda-beda. Ada yang hanya ruang bekerja, ada yang private office. Private office itu berarti ada suatu ruangan yang memang khusus untuk eksklusif untuk yang datang gitu. Nggak bisa diganggu oleh pengunjung yang lainnya. Itu ada berbayarnya juga tapi juga tidak mahal. Dibanding panjenengan menyewa ruang sendiri atau jenengan nyari internet yang berkecepatan tinggi sendiri dan sebagainya, di situ panjenengan sudah dapat jaringan, sudah dapat tempat yang nyaman gitu, sudah dapat fasilitas yang bisa mendukung kerja panjenengan begitu, tentunya dengan biaya yang murah di kantong. Oke, itu bisa ya buat sobat koperasi UKM yang kalau mungkin emang belum punya tempat buat usahanya bisa langsung datang ya ke Heterospace tadi berarti ya Pak. Iya. Oke. Terus ini tadi kan Pak Atta sempat menyebutkan nih kalau Hetero ini ada di UMKM Center. Yang mana tadi tuh kalau di lantai 1 kita bisa berbelanja, di lantai 2 ada Heterospace, ada kampus Shopee, dan di lantai 3 ada konsultan tadi ya. Nah, kampus Shopee ini apa ya? Ini Shopee yang itu atau Shopee yang lain? Shopee yang sering keranjangnya Mbak Galuh penuh belum dibayar-bayar itu. Ngaku, ayo. Ya kan? Iya Pak, saya benar, itu pikir berarti juga yang itu. mungkin dari jam tangan, mungkin dari masker, dari mana, ada berapa produk dari marketplace mungkin. Iya Pak. Ini adalah kerjasama terbaru antara Pemprov Jateng dengan Shopee. Jadi kemarin ownernya Shopee datang ke Pemprov, ketemu dengan Pak Gub begitu, kemudian lahirlah ide untuk membuat kampus Shopee. Jadi nanti akan dibuat tuh insya Allah kampus Shopee sama Shopee Village Center. Ini kampus Shopee dulu. Sudah ada 2, yang satu di Solo, yang satu di Semarang di UMKM Center. Di sana itu adalah tempat untuk latihan bagi UMKM yang mau masuk ke marketplace, belajar online begitu. Kemudian tempat untuk di sana ada video foto produk juga ada. Sudah disiapkan studio foto produknya, teman-teman UMKM yang mungkin kesulitan untuk mencari peralatan untuk moto yang bagus, kemudian sarana prasarananya yang untuk moto, karena kan lighting, pantulan dan sebagainya itu kan ada alatnya khusus kan begitu. Yang sederhananya juga bisa dibuat tapi di Shopee lebih lengkap. Kemudian juga tujuannya atau keinginannya agar UMKM yang ada di Jawa Tengah itu bisa go to ekspor. Di sana didorong untuk pelatihannya ke arah situ. Sebenarnya kita tidak hanya kerjasama dengan Shopee saja, kita dengan marketplace yang lain, kita dengan Bukalapak, dengan Blibli, dengan Gojek dan yang lainnya kita juga ada kerjasama. Hanya saja yang sampai mendirikan sebuah tempat khusus untuk berlatih, untuk teman-teman itu bisa bisa memanfaatkan fasilitas yang diberikan itu ada di kampus Shopee. Gitu. Oh oke ya, berarti ya sebenarnya hampir sama lah ya sama kayak Balatkop UKM tadi terus sama Hetero. Ya sebenarnya kayak mereka tuh 10, 11, 12 itu kayak gitu gak sih Pak? Gini atau loh Mbak Galuh, gimana? Jawa Tengah itu jutaan loh. Jadi kalau kita kerjakan sendiri di dinas koperasi UKM, ya nggak selesai-selesai. Oh oke. Makanya kita ada pelatihan leveling, kita ada kolaborasi dengan Hetero, kita ada kolaborasi dengan Shopee, kita kolaborasi dengan marketplace yang lain. Kita tinggal bagi aja segmennya beda-beda. Pesertanya yang kita kurasi. Karena kalau semuanya dinas koperasi semua, kita juga ada keterbatasan anggaran yang nggak selesai-selesai nanti pembinaan atau pengembangan SDM maupun fasilitas yang lainnya untuk teman-teman UMKM yang ada di Jawa Tengah begitu. Jadi kita kalau bisa kita juga didorong oleh Pak Gub kolaborasi sebanyak-banyaknya. Gandeng sebanyak-banyaknya pihak-pihak yang terkait untuk pengembangan UMKM yang ada di Jawa Tengah.
Oke. Jadi biar masyarakat ini juga semakin mudah ya untuk mengakses pelatihan dan mengembangkan Alright. keterampilannya gitu. Oke. Terus tadi udah dijelaskan Balatkop, Hetero, terus ada kampus Shopee. Tapi dari tadi belum dijelasin ya kayaknya. Gimana sih cara ikut pelatihannya? Apa masyarakat biasa juga bisa ikut atau orang-orang yang luar biasa aja yang bisa ikut di sini? Gimana? Enggak. Jadi ya saya mulai dari belakang aja lah yang terbaru Kampus Shopee. Kampus Shopee itu dibuka setiap hari Senin sampai Jumat itu jam 9 sampai jam 17. Kemudian hari Sabtu itu kalau nggak salah jam 9 sampai jam 15. Hari Minggu libur. Ya. Jadi kalau pengen memanfaatkan fasilitas Kampus Shopee, datang saja ke UMKM Center. Di sana ada petugasnya juga. Nanti akan diberikan jadwalnya, kegiatannya apa, kapan, itu nanti bisa. Atau coba ikuti Instagramnya Shopee, Kampus Shopee yang ada di Semarang gitu. Yang Shopee. Kemudian yang di Hetero juga sama, itu bisa datang main ke Hetero, bisa di sana yang namanya berjejaring itu asik kalau ada interaksi ngobrolnya ya. Jadi biar sekaligus tahu fasilitasnya apa saja, kemudian jaringannya sudah kemana saja, datang aja ke Hetero Space di lantai 2 UMKM Center yang ada di Serondol begitu. Atau ikuti Instagramnya atau media sosialnya Hetero Space. Kemudian kalau di Balatkop, mau Instagram ada, Facebook ada, Twitter ada, website ada, punya Balatkop atau Diskop UKM juga ada. Jadi kita berusaha memberikan jalan seluas-luasnya untuk teman-teman koperasi dan UMKM itu mencari informasi. Jadi Balatkop juga ada media sosialnya, Diskop juga ada media sosialnya, informasinya juga ada di situ semuanya, begitu. Itu kalau yang pakai media sosial begitu. Kemudian untuk yang Balatkop, panjenengan juga bisa mendaftar di Sipentol. Apa itu Pak Sipentol? Tahu gak? Sipentol bukan makanan loh itu. Sipentol adalah sistem pendaftaran online. Itu bisa di-download di App Store itu. Oh berarti aplikasi ya berarti aplikasi untuk mendaftar pelatihan secara online. Itu nanti di sana disebutkan pelatihannya dalam setahun itu apa saja. Gitu teman-teman bisa mendaftar sesuai dengan minat dan juga mungkin kebutuhannya, pengen pelatihan apa. Kemudian yang kedua ada beberapa yang kita khusus, kita sebar form Bitly begitu, mendaftar online juga pakai Google Form gitu. Tapi jauh beberapa bulan sebelumnya sudah kita informasikan. Kita mau akan ada pelatihan yang pendaftarannya melalui form Google Form gitu. Jadi pelatihannya ini, pendaftarnya persyaratannya ini, kemudian paling lambat tanggal sekian begitu. Kemudian cara yang berikutnya adalah bisa mendaftar di dinas yang menangani koperasi UMKM kabupaten kota setempat gitu. Jadi datang ke dinas koperasi UMKM atau mencari informasi, pengen pelatihan apa. Oh ternyata di dinas bisa melaksanakan pelatihan itu. Lah, kan bisa ikut pelatihannya di kabupaten kota. Oh ternyata di dinas tidak ada pelatihan itu, tapi di provinsi akan ada pelatihan itu. Lah itu bisa ditampung di dinas dulu untuk nanti diusulkan ke tempat kita. Di provinsi ya. Dan yang ketiga, yang keempat, mohon maaf, bisa melalui proposal. Tapi mohon maaf Bapak Ibu yang biasanya mengirimkan proposal, kita agak selektif untuk yang proposal karena kita dengan Sipentol sudah banyak, dengan form Bitly sudah banyak, dengan yang disaring dengan peserta dari kabupaten kota sudah banyak. Yang proposal kita sangat selektif dan di proposal pun itu juga harus diketahui oleh dinas yang menangani koperasi UKM di kabupaten kota setempat. Gitu Mbak. Oke. Berarti banyak banget ya caranya buat bisa ikut pelatihan. 1000 jalan ke rumah, 1000 jalan ke Balatkop, 1000 jalan untuk mendapatkan fasilitas yang ada di Diskop, Balatkop, Hetero maupun di Kampus Shopee. Oke, itu kan buat teman-teman sobat koperasi UKM jangan lupa ya tadi udah dikasih tahu semua ya. Jadi kalau misal mau yang di sosial media mungkin bisa langsung dicari aja Balatkop UKM Jateng ya. Ya. Terus buat Hetero bisa di Hetero Space dan di yang Kampus Diskop, Shopee bisa di Kampus Shopee. Kalau emailnya sih kampusshopee.shopee.co.id. Tapi dicari aja di searching aja Kampus Shopee Semarang gitu. Oke, terus dan juga selain di sosial medianya Balatkop UKM Jateng bisa juga di Diskop UKM Jateng gitu ya. Nanti buat
lebih detailnya nanti bisa taruh di description box-nya gitu. Oke Mas? Ini nganu Mbak Galuh, teman-teman Koperasi UKM juga agar lebih familiar dengan dunia digital, dengan teknologi informasi. Makanya informasi-informasi yang kita berikan tuh sudah tidak zamannya kita nyebar pamflet, kita nyebar pakai surat apa dan sebagainya. Semuanya sudah serba digital. Jadi handphone ini agar dimanfaatkan dengan baik, tidak hanya untuk foto-foto, untuk selfie, untuk telepon, tapi untuk bekerja bisa, nyari uang bisa, nyari informasi, belajar pun juga bisa. Karena kalau ketika kita pelatihan online tuh, Akademi Balatkop itu kan nggak harus pakai laptop, nggak harus pakai PC, pakai handphone kan juga bisa. Ya. Gitu. Oke. Tuh untuk dengan seiring berkembangnya teknologi, jadi Sobat Koperasi UKM juga dituntut untuk lebih cerdas. Oke. Terus selanjutnya nih, mungkin apa sih rencana kedepannya buat Balatkop UKM sama Heterospace gitu? Mungkin bisa dijelaskan gitu Pak Atta. Ya, yang pertama untuk di Balatkop kita memang tadi saya sampaikan di awal, kita setiap tahun ada evaluasi. Kita termasuk yang silabi kita kan kita review terus, kita ada masukan, kita ada mungkin kendala, kita ada responsif terhadap dinamika perkembangan masyarakat, kita review silabi kita untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat koperasi dan UKM yang ada di Jawa Tengah. Kemudian kita juga mencoba untuk pelatihan leveling itu kita buat lebih lebih menggigit lagi. Mungkin juga porsinya sedikit kita tambahi lagi karena melihat antusiasme di tahun ini 150 yang kita butuhkan aja yang daftar 2000 sekian begitu. Jadi sebenarnya masih yang mengantri kan masih banyak begitu. Karena output dari pelatihan leveling itu kan lebih terukur, kita lebih kelihatan lokal-lokal hero-nya UMKM yang ada di Jawa Tengah itu kan jadi lebih kelihatan. Kemudian untuk yang Heterospace sendiri, alhamdulillah nih arahan dari Bapak Gubernur untuk kita membuat di Solo, ini sudah proses pembangunan, insya Allah akhir tahun selesai. Dan rencananya juga kalau Tuhan Yang Maha Kuasa mengizinkan begitu, tahun depan kita akan buka juga di Banyumas. Amin. Oke, semoga rencananya nanti ke depannya bisa terlaksana semuanya. Amin. Mohon dukungannya semuanya ya. Mari kita doakan bersama-sama ya teman-teman Sobat Koperasi UKM. Amin. Oke. Terus ini tuh dari tadi kita udah ngomongin tentang pelatihan. Yang pasti outputnya dari sebuah pelatihan ini kan diharapkannya tuh peserta pelatihan ini juga menambah dari sisi ilmunya gitu ya, dan diharapkan juga mungkin dari habis ikut pelatihan ini usahanya, koperasinya itu juga menjadi lebih berkembang. Nah, ada nggak sih alumni peserta pelatihan di Balatkop gitu yang udah berhasil banget gitu? Ya banyak. Balatkop kan sudah berdiri sudah berapa tahun yang lalu kan. Dulu Balatkop kan milik Kementerian Pusat, kemudian otonomi milik dilimpahkan ke provinsi sampai dengan detik ini kan masih eksis begitu. Dan Balatkop ini kan juga hampir semua provinsi juga memiliki balai pelatihan koperasi UKM, memiliki Balatkop. Karena kan memang untuk pengembangan SDM, koperasi dan UKM kan tempatnya ada di sini begitu. Nah, kalau ditanya yang berhasil, saya menyebutkan beberapa aja ya. Iya boleh. Ada itu yang Batik Tere itu di Kudus. Dulu itu beliau itu anak pengusaha batik tapi tidak bisa membatik. Anak pengusaha batik terkenal di Pekalongan tapi tidak bisa membatik. Dan orang tuanya tidak mau ngasih tahu, nggak mau ngajari begitu. Dia suruh belajar sendiri. Makanya Mbak Tere itu, saya namanya lupa Mbak Sopo, tapi Batik Tere itu Mbak Tere. Itu belajar mulai dari batik dasar, batik lanjut, sampai batik mahir. Sampai sekarang akhirnya punya butik. Gitu. Jadi dia mungkin dulu ada basic batik, tapi tidak mau sama orang tuanya tidak mau diajari trik-trik selanjutnya, suruh belajar sendiri. Ternyata orang yang mau belajar sekarang udah punya butik, dia udah jadi mentor batik, kemudian juga sudah tersebar kemana-mana lah batiknya lah. Itu yang Batik Tere. Kemudian yang Mbak Olive itu yang wastra batik itu dulu alumni Balatkop juga, malah sekarang jadi pengajarnya Balatkop.
Dulu dulu belajar, sekarang jadi mentor begitu. Bahkan di kampungnya, di wilayahnya sudah bikin kampung batik kalau nggak salah. Itu di Kota Semarang udah terkenal sekali wastra batik itu. Kemudian kalau yang teman-teman tahu itu batik bakso kumis itu yang terkenal juga rame itu juga alumni Balatkop juga. Bakso kumis yang udah banyak cabangnya itu? Iya. Itu kan juga dulu alumni Balatkop? Itu alumni Balatkop sudah agak lama. Bahkan dulu ketika berhasil itu ownernya itu datang ke Balatkop bawa mobil bagus dan ya bercerita, bukan pamer ya, bercerita keberhasilan karena saking-sakingnya berterima kasih ke Balatkop itu teman kami diminta untuk nyoba mobilnya. Itu kan sebenarnya kebanggaan dari kita di Dinas Koperasi, di Balatkop itu ketika kita memberikan fasilitasi pelatihan pengembangan SDM itu bukan apa-apa. Kita mendengar anak didik kita, peserta pelatihan kita itu berhasil tuh alhamdulillah kita sudah seneng banget. Itu melebihi diberi uang lah. Jadi oh ya alhamdulillah kegiatan yang kita lakukan, fasilitas yang kita lakukan itu bermanfaat, berguna, itu kebanggaan, kebahagiaannya itu luar biasa. Ini tadi baru cerita 3 ya, sebenarnya kalau mau diceritakan banyak sekali Mbak Galuh. Ini daripada hanya bercerita, teman-teman koperasi dan UKM silahkan bikin cerita sendiri, keberhasilan panjenengan before afternya ikut pelatihan yang ada di Balatkop, atau silahkan ikut pelatihan yang ada di Balatkop. Coba ikut pelatihan yang ada di tempat kita, baik yang manajerial, baik yang vokasional, baik yang perkoperasian atau pelatihan yang berjenjang tadi. Oke, berarti cukup banyak ya, maksudnya yang ya udah berhasil lah, dikatakan berhasil, bahkan berhasil banget, bahkan sampai. Ini ada yang lucu, yang tadi saya cerita, yang protes tadi ibu-ibu itu loh. Dia itu sebelum ikut pelatihan yang leveling itu cabangnya itu hanya 3 kalau nggak salah. Setelah ikut pelatihan leveling cabangnya itu ada 18 dan ini masih 7 masih antri. Dia sudah tidak bingung lagi memasarkan, dia malah bingung produksinya. Karena permintaan sudah terlalu banyak. Dia mungkin terlalu disiplin dan terlalu serius untuk melaksanakan ilmu yang diberikan oleh tenaga pengajar, oleh instruktur sehingga berhasil dan malah kewalahan untuk meladeni permintaan. Ini luar biasa sekali. Dari 3 menjadi 18, ini sudah antri 7 distributornya. Siap. Oke, ditunggu ya nanti buat teman-teman Sobat Koperasi UKM. Mungkin ini yang terakhir untuk closing statement dari Pak Hatta. Sebenarnya saya itu masih pengen ketemu dengan teman-teman Koperasi UKM. Tapi ya sudah, gak apa-apa, gimana. Oke, silakan closingnya buat teman-teman Sobat Koperasi UKM biar memotivasi mereka. Oke, teman-teman Sobat Koperasi UKM yang ada di Jawa Tengah semuanya, saya berpesan agar tetap menjaga protokol kesehatan. Karena sehat itu penting untuk menjalankan semua usaha kita. Kemudian yang kedua, tetap semangat. Ada pandemi, tidak ada pandemi. Tetap percaya diri. Kemudian tetaplah berpikir kreatif dan inovatif. Insya Allah, kalau semua usaha kita lakukan, kemudian kita juga berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, apapun yang kita lakukan diridhoi dan akan berhasil sesuai dengan apa yang panjenengan semua inginkan. Amin. Amin ya robbal alamin. Oke. Terima kasih Pak Hatta. Teman-teman Sobat Koperasi UKM, mungkin dari pembahasan kita kali ini dapat beberapa yang dapat digarisbawahi. Yang pertama yaitu pelatihan di Balai Pelatihan Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah itu yang pasti gratis ya, gratis. Terus buat kalian juga yang ingin mengikuti pelatihan di Balatkop ataupun di Hetero ataupun di kampus Shopee tadi bisa langsung mengunjungi di media sosial atau tadi yang sudah disebutkan atau diceritakan oleh Pak Hatta. Dan kemudian yang terakhir tuh buat teman-teman yang masih muda yang mempunyai usaha atau startup tadi mungkin bisa mengepakkan sayap lebih lebar lagi untuk datang ke Heterospace gitu. Oke. Terima kasih Pak Hatta. Sama-sama Mbak Galuh. Terima kasih juga buat Sobat Koperasi UKM yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Barangkali masih ada pertanyaan atau yang kurang jelas dari penjelasan tadi, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar dan akan dijawab nanti. Dan juga buat teman-teman Koperasi UKM kalau mungkin ada ide atau yang ingin dibahas sama
kita langsung aja idenya ditulis juga di kolom komentar gitu ya. Oke, terima kasih. Saya Galuh pamit undur diri. Sampai jumpa di segmen podcast Ceritaku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.